Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Miftaul Andriani dari kelas Akuntansi C Angkatan 2019. Nah, pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang soal final test akuntansi keuangan lanjutan. Nah, yang pertama yaitu nomor 1. Nah, nomor 1 di sini itu PT Pamela memiliki 70% kepemilikan di PT Nopita pada tanggal 31 Desember 2007. PT Nopita membayar PT Pamela sebesar 40 juta untuk truk yang sebelumnya dibeli PT Pamela seharga 45 juta pada tanggal 1 Januari 2003. Nah, truk tersebut mempunyai umur 15 tahun dari tanggal 1 Januari 2003 dan tanpa nilai sisa, kedua perusahaan menyusutkan peralatan menggunakan metode garis lurus. Nah, yang diminta pada bagian A yaitu buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2007 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan. Nah, langsung saja pada bagian A itu pertama-tama kita harus mencari dulu penyusutan per tahun. Nah, sebelumnya kan perusahaan PT Nopita membayar PT Pamela sebesar 45 juta untuk truk yang sebelumnya dibeli PT Pamela seharga 45 juta. Nah, 45 juta di sini per 15. Kenapa 15? Karena umurnya yaitu 15 tahun dari 1 Januari 2003. Kemudian didapatkan hasil 45 juta dibagi 15 itu sama dengan 3 juta. Kemudian akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan itu diambil dari tadi penyusutan per tahun sebesar 3 juta dikali 5 tahun sama dengan maka hasilnya adalah 15 juta. Nah, kemudian untuk nilai bukunya yaitu 45 juta. Nah, 45 juta dikurangi 15 juta rupiah itu sama dengan maka hasilnya adalah 30 juta. Nah, kemudian 31 Desember 2007 yang pertama itu kas sebesar 45 juta di debit, kemudian akumulasi penyusutan di debit pada truk 45 juta di kredit, kemudian keuntungan 10 juta di kredit. Nah, ini merupakan pencatatan PT Unduk terhadap kendaraan dari PT Anak dengan tunai. Nah, kemudian untuk truknya sebesar 45 juta. Sebesar 45 juta di debit pada kas 45 juta di kredit. Jurnalnya mencatat pembelian truk. Nah, kemudian untuk tahun 2007 eliminasinya yang pertama itu truk di debit sebesar 5 juta, keuntungan di debit sebesar 10 juta pada akumulasi penyusutan di kredit sebesar 15 juta. Kemudian untuk bagian B itu yang diminta buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2008 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan.
Nah, pada tahun 2008 itu pada tanggal 1 Desember 2008 itu truknya sebesar 10 juta di debit, pada keuntungan sebesar 10 juta di kredit. Kemudian untuk penyusutan per tahun itu 40 juta dibagi 10 tahun. Maka hasilnya adalah 4 juta. Nah, kemudian untuk akumulasi penyusutan 4 juta. Nilai bukunya 40 juta dikurangi penyusutan per tahun sebesar 4 juta, maka hasilnya adalah 36 juta. Kemudian untuk jurnal eliminasinya yaitu saldo laba di debit sebesar 10 juta, pada truk di kredit sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 2. PT Norma membeli 90% saham berhak suara PT Olex pada tahun 2010. Selama tahun 2014, PT Norma membeli 40.000 keranjang buah dengan harga 24.000 per unit dan menjual 25.000 unit ke PT Olex dengan harga 30.000 per unit. PT Olex menjual semua dagangan ke retail sebelum tanggal 31 Desember 2014 dengan harga 45.000 per unit. Kedua perusahaan menggunakan metode persediaan perpetual. Diminta pada bagian A, buatlah ayat jurnal yang dicatat PT Norma untuk pembelian, persediaan, dan penjualan kembali ke PT Olex pada tahun 2014. Yang pertama itu bagian A, ayat jurnal yang dicatat pada PT Norma. Pertama, persediaan sebesar 960 juta di debit. Kemudian kas juga 960 juta. Nah, 960 juta ini didapatkan dari 40.000 dikali 24.000. Kemudian yang kedua kas sebesar 750 juta di debit. 750 juta ini didapatkan dari 25.000 unit dikali 30.000 per unit. Maka hasilnya adalah 750 juta. Pada penjualan 750 juta di kredit. Yang ketiga, beban pokok penjualan sebesar 600 juta di debit. 600 juta ini didapatkan dari 24.000 unit dikali 25.000 unit. Nah, kemudian yang kedua, soal yang ke bagian B. Buatlah ayat jurnal yang dicatat PT Olex untuk pembelian, persediaan, dan penjualan kembali ke retail pada tahun 2014. Yang pertama, persediaan sebesar 750 juta. Yang kedua, kas sebesar 1.102
sebesar 1.125.000. 100.125.000. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 750 juta. Kemudian yang bagian C diminta buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi tahun 2014 untuk menghilangkan semua pengaruh penjualan antara perusahaan. Yaitu jurnal eliminasinya yaitu penjualan sebesar 750 juta di debit pada beban pokok penjualan sebesar 750 juta di kredit. Nah, selanjutnya adalah soal ketiga. Soalnya PT Purwaka membeli 60% kepemilikan di PT Tiara pada tanggal 1 Januari 2001 sesuai dengan nilai bukunya. Nah, pada tanggal tersebut PT Purwaka menjual obligasi dengan nilai nominal 80 juta tingkat bunga seharga 80 juta, tingkat bunga 8% dan jatuh tempo dalam jangka 5 tahun langsung ke PT Tiara senilai 82 juta. Obligasi tersebut membayar bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. PT Purwaka menggunakan metode ekuitas dasar dalam akuntansi kepemilikan di PT Tiara pada tanggal 31 Desember 2002. Neraca saldo untuk kedua perusahaan yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah neraca saldo dari PT Purwaka dan PT Tiara. Nah, kemudian pertanyaannya yang diminta pada bagian A yaitu buatlah ayat jurnal pada tahun 2002 pada pembukuan PT Purwaka sehubungan dengan investasinya di PT Tiara. Maka jawabannya adalah bagian A, jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka kas sebesar 6 juta di debit. Kemudian investasi pada PT Tiara 6 juta di kredit. Nah, pencatatan dividen dari PT Tiara adalah 10 juta dikali 0,60. Kemudian investasi pada Tiara sebesar 18 juta di debit pada pendapatan dari PT Tiara sebesar 18 juta di kredit. Pencatatan pendapatan dengan metode ekuitas sebesar 30 juta dikali 0,60. Kemudian bagian B diminta buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan Purwaka sehubungan dengan utang obligasinya. Jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka sehubungan dengan utang obligasi. Beban bunga sebesar 6 juta di debit. Utang premi sebesar 400 di debit. Pada kas sebesar 6.400.000 di kredit.
pencatatan pembayaran bunga sebesar 400 sama dengan adalah 82 juta dikurangi 80 juta per 5 tahun. Kemudian yang bagian C, buatlah ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan PT Tiara sehubungan dengan investasinya pada obligasi PT Purwaka. Jurnal yang dicatat oleh PT Tiara sehubungan dengan investasi obligasi yaitu kas sebesar 6.400.000 di debit. Pendapatan bunga sebesar 6 juta di kredit investasi obligasi pada PT Purwaka di kredit. Investasi obligasi pada PT Purwaka sebesar 400 di kredit. Kemudian pada bagian D yang diminta adalah buatlah ayat jurnal eliminasi untuk membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2002. Maka jurnal eliminasinya pada tanggal 31 Desember 20X2. Yang pertama, eliminasi 1, pendapatan dari PT Tiara sebesar 18 juta di debit. Dividen diumumkan di kredit sebesar 6 juta. Investasi pada PT Tiara sebesar 12 juta. Eliminasi pendapatan dari PT Tiara. Kemudian eliminasi kedua, pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali sebesar 12 juta di debit. Dividen diumumkan sebesar 4 juta di kredit kepemilikan non-pengendali sebesar 80 juta di kredit. Alokasi pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali yaitu sebesar 12 juta. 12 juta sama dengan 30 juta dikali 0,40. Kemudian yang eliminasi ketiga, saham biasa pada PT Tiara sebesar 100 juta di debit. Saldo laba 1 Januari sebesar 50 juta, kemudian investasi pada PT Tiara 90 juta di kredit kepemilikan non-pengendali, 60 juta di kredit. Mengeliminasi saldo awal investasi 90 juta didapatkan dari 102 juta dikurangi 15 juta. Kemudian 60 juta didapatkan dari 100 juta ditambah 50 juta dikali 0,40. Kemudian eliminasi keempat, utang obligasi sebesar 80 juta di debit, premi utang obligasi di debit sebesar 1.200.000, pendapatan bunga sebesar 6 juta. Kemudian pada investasi obligasi pada PT Purwaka di kredit sebesar 81.200.000, beban bunga sebesar 6 juta di kredit. Mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan 1.200.000 didapatkan dari 82 juta dikurangi 80 juta dikali 3/5.
81.200.000 didapatkan dari 82 juta dikurangi 800 juta. Kemudian pada bagian E yang diminta adalah buatlah kertas kerja konsolidasi 3 bagian untuk tahun 2002. Nah, ini adalah kertas kerja konsolidasi pada PT Purwaka dan PT Tiara. 31 Desember 20X2. Bisa dilihat di sini. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.